Oke, jadi saya buka dulu untuk tanya soal tutorial, atau saya mau bahas dulu ini satu hal ya. Yang ini rasanya kemarin kurang enak gitu ya menyampaikannya. Mana ya? Yang ada galat-galat itu. Oh, ini nih ya. Oke, ini mau saya bahas dulu supaya masuknya lebih enak. Oke, saya crop dulu. Tempel ke sini. Susah nempatin ya. Baik. Jadi saya mau coba jelaskan caranya gini. Baca dulu, udah lupa. Sebentar, mana mouse-nya? Oh, ini. Dari hasil pengukuran diperkirakan rusuk sebuah kubus adalah 4 cm. Jadi bayangkan kita ngukur pakai katakan penggaris. Jadi saya sebut rusuknya itu S gitu ya. Misal S itu panjang rusuk kubus. Nah, hasil pengukuran S sama dengan 4, tetapi yang namanya ngukur itu sebenarnya nilai S-nya nggak benar-benar 4 ya. Plus min setengah skala terkecil gitu ya. Oke. Jadi plus min delta gitu ya. Jadi kalau oke. Jadi artinya apa? Panjang rusuk kubus sebenarnya itu dikurangi 4 kecil dari ini toleransinya ya. Itu saya rasa jelas. Karena dia terjatuh antara dia nilainya antara S itu 4 plus delta sama 4 min delta, nggak diketahui persis seberapa, hanya terletak di interval itu. Nah, kalau kita mengukur panjang rusuk kubus itu 4 yang dibaca oleh mata, maka volumenya gitu ya, saat S-nya sama dengan 4, bukan volume apa? Luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus itu saya sebut L. Kalau S persis 4, L-nya sama dengan kubus tuh kemarin ada berapa? 6 sisi ya. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah 6. 6 kali 4 kuadrat sama dengan 16 kali 6, 96 gitu ya. Nah, kenyataannya L itu enggak 96, enggak tahu karena rusuknya juga ada di range S. Nah, rusuknya itu antara 4 tambah delta sama 4 kurang delta. Jadi sebenarnya rusuk ada di antara 4 kurang delta, 4 tambah delta. Yang terbaca mata ya kita membacanya 4 gitu ya. Oke, jadi sebenarnya luasnya juga nggak 96, nggak pernah diketahui karena panjang rusuknya juga nggak diketahui dengan pasti. Nah, di soal ini diinginkan gini, S-nya kurangi 4, kecil delta, tapi diinginkan berapa deltanya itu, toleransinya tersebut, supaya apa? Nilai luas permukaannya dikurangi yang dibaca mata itu 4, kecil dari 0,3 gitu. Ya. Sorry. Kok dikurangi 4? Dikurangi 96. 96 tuh kalau betul-betul rusuknya 4. Kenyataannya nggak tahu rusuknya. S-nya nggak tahu pasti. Jadi luas permukaannya juga nggak tahu pasti secara eksak. Begitu, jadi memunculkan persamaan ini. Nah, dari sini dicari berapa toleransi yang diizinkan.
Artinya nanti menentukan alat ukurnya harus seteliti apa. Gitu ya. Karena kan salah pengukuran rusuk itu setengah dari skala terkecil dari alat ukur kita. Nah, dari sini baru dilanjutkan kita mencari delta supaya apa? Kalau rusuknya S, L-nya itu tadi 6S kuadrat. Ini yang 96 kalau betul-betul panjangnya 4. Begitu. Nah, menyelesaikan ini saya nggak akan kemarin udah di contoh yang terakhir bentuk kuadrat itu nanti nggak sembarangan ini dapat deltanya, karena dari sini kita harus membentuk faktor ini persis seperti contoh yang kemarin. Karena nggak linear nanti ada nggak terlalu mudah itu ya. Nanti sebentar lagi saya akan jelaskan konsep limit secara formalnya. Kita akan ketemu lagi yang model gini. Jadi menyelesaikan deltanya nggak saya bahas sekarang. Hanya sampai perumusan hubungan jika makanya aja. Oke, itu untuk tutorial. Moga-moga bisa sedikit lebih jelas gitu ya. Nah, silahkan kalau ada yang bertanya soal tutorial. Tapi nggak boleh yang dibuletin merah. Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan teorinya. Dalam 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang nanya. Saya tutup. Moga-moga benar-benar udah bisa. Jangan belum nyiapin. Oke lah ya. Kuliah kita kemarin sampai sini ya, contoh ini. Kita lihat bahwa yang nggak semudah yang contoh sebelumnya. Kalau contoh sebelumnya, ini kita tahu deltanya epsilon dibagi 2. Jadi yang ini tinggal bagi 2, bagi 2, bagi 2. Tapi yang bentuknya kuadrat, nggak semudah itu gitu ya, kemarin. Oke, sekarang kita akan lihat yang lebih umum lagi. Konsep ini yang paling susah di semester ini. Nanti ke belakang agak mudah lagi gitu ya. Nah, ini adalah definisi formal matematiknya dari konsep limit. Misalkan fx fungsi yang terdefinisi pada interval buka I yang memuat titik C, kecuali mungkin di C. Ini artinya daerah definisinya harus interval buka, di dalamnya ada titik C, tapi di titik C sendiri boleh terdefinisi, boleh tidak. Ya. Di titik lainnya harus terdefinisi. Di titik C nggak harus. Mau terdefinisi oke, nggak juga nggak apa-apa. Nah, limit dari fx untuk x mendekati C disebut L. Ditulisnya simbolnya ini kalian udah tahu. X mendekati C, limit dari fx itu sama dengan L. Artinya apa? Kalau diberikan epsilon besar 0, berapapun, epsilonnya nggak boleh kayak di tabel kemarin. Epsilonnya 1, 1/10. Nanti di sini epsilonnya berapapun, jadi nggak bisa diganti angka. Biarkan dalam simbol epsilon. Tetapi ini di otak kita, epsilon itu udah suatu angka tertentu gitu di bayangan kita. Nah, tugas kita adalah mencari deltanya. Berapa gitu deltanya. Bergantung ke epsilon ya. Kayak kemarin di contoh kemarin epsilonnya 1, deltanya sekian. Epsilonnya 1/10, deltanya sekian. Epsilonnya 1/51, deltanya sekian, bisa ditentukan. Nah, kalau betul limitnya L, maka kita harus dapat mencari delta sehingga berlaku implikasi ini. Jadi kembali di bayangan kita, bayangkan ininya udah ada angka ya. Cuma di waktu mengerjakannya ini jangan diambil angka tertentu. Ini angka yang udah tetap, pokoknya positif gitu. Deltanya dicari berapa epsilon. Nah, kalau ketemu deltanya ada, ya betul limitnya ini. Oke ya.
Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ini titik C-nya, di C sendiri mau terdefinisi atau tidak nggak apa-apa fungsinya. Tapi di yang merah itu semua nilai X-nya harus ada nilai Y-nya gitu ya. Di daerah definisinya dibatasi C min delta, C plus delta. Nah, diberikan epsilon besar 0 di sini dulu. Jadi dari L ini disimpangkan ke atas ke bawah sejauh epsilon. Yang warna ungu ini. Kita mencari delta sehingga untuk setiap titik yang di antara ini, C min delta sampai C plus delta, nilai fungsinya masuk ke yang ungu. Ini fx min L-nya kecil. Epsilon artinya apa? Ya ini, berada di antara L tambah epsilon, L kurang epsilon. Jadi harus masuk ke sana. Tidak harus ngabisin semua ini ya, tapi semua interval yang merah ini, nilai fungsinya masuk ke sini. Kalau limitnya benar. Nah, saya perlihatkan ini. Secara animasi dulu. Nanti baru soalnya. Kalau soal harus dihitung ya. Sebentar ini. Biasa quick time lama dulu. Sabar menunggu sambil saya buka dulu berikutnya. Oke, gini. Sambil menunggu keluarnya itu belum keluar. Perlu diperhatikan bahwa definisi ini gunanya untuk menunjukkan bahwa betul limitnya itu L, ya. Bukan ngitung limitnya, tapi membuktikan bahwa limitnya benar L. Nah, ini udah keluar, coba saya perlihatkan. Ini fungsinya yang merah. Di titik C mau terdefinisi kayak ini boleh, nggak juga boleh. Kemudian gini, di C itu cenderung kalau X mendekati C dari kiri atau kanan, cenderung setinggi L nilai fungsinya. Dan itu nanti jadi limitnya. Coba kita lihat segini. Epsilonnya diberikan duluan. Jadi ini L disimpangkan ke bawah sejauh epsilon, ke atas sejauh epsilon. Nah, kita harus mencari interval di sini supaya semua nilai fungsinya masuk ke yang biru ini. Gitu ya. Kalau animasi saya gambar gini. Nah, kalau saya tarik dari yang bawah ini, cari asal nilai fungsinya di sini. Kemudian yang atas tarik, jatuhnya di sini. Nah, saya kenapa ini intervalnya nggak ngambil dari sini sampai ujung sini? Karena tadi intervalnya harus simetri terhadap C. Coba kita lihat ini, saya sebut ini. Ini harus C min delta, C plus delta. Jadi intervalnya itu bukan yang dari ujung yang ini. Karena kalau dari ujung ini sampai C itu panjangnya sekian, yang atasnya panjangnya lebih pendek. Nah, jadi yang diambil intervalnya harus simetri. C plus delta, C min delta. Diambillah yang lebih pendek ini. Semua yang warnanya hijau di sini di sumbu X, nilai fungsinya masuk ke yang biru ya. Nggak harus ngabisin yang biru. Masuk aja pokoknya semua nilai X di sini, fx-nya masuk ke yang biru. Kalau seperti itu, maka limitnya betul L. Tapi nggak boleh epsilon yang segini. Epsilon yang lain juga harus betul. Kalau saya kecilkan epsilonnya, deltanya ada nggak? Kita lihat ini. Secara ini visual aja ya. Belum dihitung ini. Sebenarnya di dalam animasi ini saya hitung. Kita lihat, kalau epsilonnya dikecilin, sekecil apapun epsilonnya, ini deltanya selalu ada ya. Nah, berarti betul limitnya sama dengan L itu, sekecil apapun epsilonnya. Oke?
Sekarang kita lihat contoh yang kedua, kita bandingkan. Nah, yang kedua ini. Fungsinya seperti ini. Yang merah fungsinya. Ya. Kalau saya kasih epsilon sekian ke atas dan ke bawah, ada nggak delta di sini? Supaya seluruh X yang terletak di antara C min delta dan C plus delta, nilai fungsinya masuk ke yang biru. Nggak harus ngabisin yang biru ya, asal masuk aja ke sana. Ini ada, saya ambil gini. Saya ambil yang ini, dapatnya ini. Kemudian ini saya hitung simetri. Ini sekian, ini ambil juga sekian. Sampai sini. Nah, ini X yang hijau di sini semua nilai Y-nya jatuh dari sini sampai sini. Berarti masuk ke L min epsilon sampai L plus epsilon ya, meskipun nggak ngabisin. Tapi itu epsilonnya kalau segitu. Kalau saya perkecil epsilonnya masih ada? Ada tuh deltanya ada terus ya. Tapi suatu saat saya perkecil lagi epsilonnya menjadi sekian. Nah, epsilonnya sekian. Saya cari ada nggak interval di sini C min delta dan C plus delta. Semua nilai X yang di sini harus masuk ke yang biru. Pasti nggak ada karena yang di kanan C sekarang, yang di kanan C nilai Y-nya udah keluar dari biru. Sedikit aja bergeser dari C, udah masuk ke grafik yang ini. Nggak mungkin masuk yang biru. Nah, yang ini dikatakan limitnya bukan L. Hati-hati di sini belum mengatakan limitnya nggak ada. Belum. Hanya mengatakan limitnya bukan L. Kita nggak akan sampai membuktikan limitnya nggak ada. Itu kerjaan yang lebih susah lagi. Gitu ya. Oke, itu intuitifnya. Berikutnya kita akan ngitung. Ini kan pakai gambar udah dibikinin, udah saya hitung di dalamnya. Jadi kalau digerak-gerakan juga epsilon deltanya nongol sendiri itu kan. Ini hasil hitungan saya di dalam programnya. Sekarang kalau diberikan fungsinya apa gitu, kita harus ngitung. Harus membuktikan limitnya ada atau benar ada atau tidak. Oke. Nanti di dalam membuktikan bahwa untuk setiap epsilon ada delta, itu kita kayak kemarin mengarahkan bentuk ini, ya berangkatnya dari bentuk ini karena epsilonnya diberikan gitu positif, meskipun nggak dalam angka tertentu. Dicari delta, jadi kita berangkat dari sini, berikan epsilon, kita ubah-ubah bentuk yang mutlak di kanan ini supaya ke bentuk mutlak yang kayak di kiri. Oke, kita lihat. Saya akan perlihatkan dua buah contoh. Buktikan ini. Nah, di SMA kan kalian udah tahu ngitungnya. Tinggal masukkan aja ini. 3 kali 2 tambah 2 sama dengan 8. Kenapa boleh digitukan? Ya, di SMA diberikan tuh rumus jadi. Ya. Tapi itu namanya menghitung limit. Sekarang mau membuktikan benar nggak limitnya segitu? Nah, kalau mau membuktikan limitnya ini benar, harus pakai konsep epsilon delta tadi. Oke, coba kita akan buktikan. Jadi tahapannya ini. Kita tetapkan epsilon besar 0, kita cari delta. Ada nggak deltanya? Supaya berlaku ini. Jadi langkahnya, ini udah saya sebut tadi. Oke. Kita ambil epsilon besar 0 atau tetapkan atau epsilon besar, misalkan epsilon besar 0, ini kata-katanya apa aja ya. Tapi bayangannya epsilon tuh angka dulu di kita. Ya. Ini duluan ada itu angkanya. Dicari delta. Sehingga kalau kita cocokkan dengan sini,
Ini X min C, ini Fx min limitnya ya. Jadi di sini X min 2, kenapa 2? Karena ini limit X mendekati 2. Oke, kecil delta akan menyebabkan nilai fungsi Fx-nya dikurangi nilai limitnya kecil epsilon. Dicari deltanya berapa epsilon gitu ya. Jadi ini bayangkannya udah ada angka, ini mau ditentukan dari situ. Nah ini yang linear gampang, kayak contoh kemarin yang pertama yang ada tabelnya itu. Kita berangkat dari sini. Kita cari, oh ya. Mundur maksudnya saya dari sini ya. Sebenarnya dari kanan dulu. Ini kesalahan mutlaknya hilang. Ini harusnya ada mutlaknya. Nah, begitu ya. Oke. Mutlak ini kecil epsilon. Fx-nya saya masukkan. Jadi ini dan ini ekivalen ya. Karena ini hanya memasukkan fungsinya. Kemudian ini kita ubah-ubah supaya muncul faktor ini. Saya hitung dulu. Nah ini mutlaknya hilang semua kalau ganti slide. Harusnya ada mutlaknya ini ya. Ini tinggal dibagi 3 aja ya muncul ini. Atau saya buka dulu boleh. Baru dibagi 3. Kok dibagi 2? Salah lagi ya. Per 3 kan ya. Ini 3 ya. Per 3. Lanjut lagi. Ini per 3. 3 semua ya. Nah, kita lihat. Kalau X min 2 mutlak kecil epsilon per 3, maka ini berlaku. Kan panahnya berlaku dari bawah ke yang atas ini. Jadi pilih aja deltanya epsilon per 3. Gitu. Maka kalau ini mau ditulis epsilon per 3 juga boleh ini. Mau ditulis delta juga boleh. Pokoknya deltanya epsilon per 3. Maka kalau ini kecil dari epsilon, saya lebih enaknya sebenarnya epsilon per 3. Ini ya, lebih kecil epsilon per 3. Maka berlaku hubungan ke sini. Panahnya berlaku sampai sini. Maka berlaku ini. Kembali nggak saya tulis gini meskipun betul bolak-balik panahnya. Yang diperlukan di limit hanya ini. Ya udah saya pakai aja yang berlaku kesananya. Sepotong sebenarnya berlaku bolak-balik gitu. Dapat tuh. Deltanya dapat. Selesai. Berarti limitnya benar. Gitu ya. Kembali diingatkan kalau udah dapat delta epsilon per 3, maka semua delta yang lebih kecil dari itu pasti berlaku ya. Itu konsep itu diperlukan nanti untuk contoh yang kedua. Ya. Jadi di sini saya boleh aja ambilnya deltanya epsilon per 3, epsilon per 5, boleh ya. Ini salah semua ya. Begitu. Oke, kita lihat contoh kedua. Oh ini, tuh keduluan ngomong. Epsilon per 7 juga boleh ya. Karena kalau epsilon per 7, pasti ini berlaku. Jadi kalau saya ambil X min 2-nya kecil epsilon per 7, ini tadi epsilon per 3, ini kan ke sana berlaku panahnya ke bawah. Kalau ada di sini, pasti masuk ke yang ini. Lupa. Itu supaya X-nya nggak sama dengan 2. Terus panahnya ke sini. Jadi kalau ini berlaku juga panah ke sini. Gitu ya. Oke. Moga-moga agak diserap gitu ya. Saya dulu tingkat 1 diterangin guru saya. Pusing saya. Mungkin cuma nyerap 50%.
Oke, buktikan limit ini 4. Kembali kalau ngitung kan gampang. Ngitung udah ada, nanti rumusnya berikutnya. Kalau di SMA rumusnya ya udah diberikan gitu ya. Sekarang mau membuktikan limit tuh kerjaan susah. Kayak tadi lagi. Nanti aja gambarnya, saya nggak mau lihat gambarnya dulu. Itu gambaran epsilon deltanya. Kita lihat dari apa yang harus dibuktikan aja ya. Kembali tetapkan epsilon besar 0. Artinya di kepala kita epsilon tuh udah ada angka nih, gitu ya, epsilon. Dicari delta, berapa epsilon deltanya gitu. Apakah setengah epsilon? Apakah akar epsilon? Apakah epsilon pangkat 3 deltanya? Itu dicari. Sehingga berlaku ini. X min 2 jadi di sininya X min 2. Ininya fungsinya dikurangi 4. Kecil epsilon. Nah, sekarang kembali berangkat dari sini. Kan epsilon udah seolah-olah ada angkanya gitu di bayangan kepala kita. Berangkat dari sini, saya masukkan fungsinya. Berusaha ini dibentuk faktor ini gitu ya. Oke. Nah, saya bentuk. Ini bisa mutlak X min 2 kali mutlak X plus 2. Nah, saya tulis ini kenapa? Karena kalau saya tulis X min 2 kali X tambah 2 kecil epsilon gitu ya, ini masih ekuivalen, boleh aja. Tapi kita nggak boleh ngambil kecil epsilon per X tambah 2. Ini nggak boleh kayak gini. Karena kalau diberikan, katakan nanti saya ambil epsilonnya 0,3. Nah, deltanya berapa ini? 0,3 dibagi X plus 2, nggak boleh ada X-nya. Kalau epsilon udah diberikan, deltanya tuh harus keluar angkanya. Jadi kita nggak bisa pakai itu ya. Saya hapus lagi ini. Oke. Nah, jadi mentok nih gimana? Nah, maka tekniknya sebagai berikut. Kita batasi pencarian delta yang lebih kecil dari 1. Karena mentok, ini akalnya tuh kayak gini. Hampir semua soal yang nggak linear tuh gini akalnya. Nanti yang bentuk akar, bentuk pangkat 3, bentuk pangkat 5, pokoknya akalnya ini. Dibatasi deltanya yang lebih kecil 1. Kenapa boleh? Karena yang tadi ini, saya mundur lagi. Kalau kita udah mendapatkan 1 buah delta, semua yang lebih kecil kan nanti boleh. Jadi saya dari awal batasi, deltanya pokoknya saya nanti nggak lebih dari 1. Kalau ketemu deltanya boleh 4, ya saya ambil deltanya 1 atau deltanya setengah. Gitu ya. Jadi pembatasan itu adalah valid gitu ya. Nah, setelah itu buat apa ini? Buat apa? Buat membatasi nilai ini nanti supaya jadi angka. Kalau ini udah jadi angka, kan jadi mutlak X min 2. Misalkan ya angkanya ini misalkan bisa dibatasi 7. Nanti kali 7 gitu, kecil epsilon. Atau X min 2 mutlak, kecil epsilon per 7 gitu. Kalau memang ini nilainya 7 gitu ya. Kita akan hitung. Jadi kita sekarang cari ini. Kalau dibatasi seperti ini gimana gitu. Yang ini mah biarin karena ini untuk membentuk faktor ini nanti. Ya. Nah, saya sekarang kan tadi mau masalahnya mau mana? Ini ya. X min 2 mutlak kecil delta akan mengakibatkan fx min 4 kecil epsilon. Sekarang deltanya saya batasi kecil 1. Jadi saya punyanya ini. Tuh ya. Yang ini kan sama dengan ini tadi. Sama dengan fx min 4. Yang ini tuh. Nah, fx min 4 kecil epsilon.
Ini ada tambahan deltanya saya batasi, pencariannya kecil 1. Nah, selanjutnya saya akan mencari batas atas dari X plus 2. Jadi X plus 2 akan kecil dari berapa? Kita lihat. X min 2 kecil 1. Jadi, saya buka mutlaknya X min 2 di antara 1 dan min 1. Maka, saya bikin ini menjadi X plus 2 karena mau memunculkan faktor ini, X plus 2. Jadi semua ruas ditambah 4, ini menjadi 3, ini menjadi 5, ini menjadi X plus 2. Nah, yang saya perlukan sekarang adalah ini. X plus 2 mutlak kecil dari berapa? Gitu ya. Nah, kalau X plus 2 di antara 3 dan 5, maka mana yang berlaku? Nah, ini sih udah saya tulis ya. Plus 2 kecil 3. Yang atas atau yang bawah? Yang atas ya. Diikuti dulu aja. Diikuti dulu ya. Membingungkan? Maklum, saya bilang saya dulu waktu kuliah hanya paham 50% apa yang diterangin dosen saya. Ini gini, dari sini bandingkan saya ingin bikin ini ke bawah panahnya. Kecil berapa gitu? Supaya simetri. Maka saya ambilnya ini 5 dan min 5. Kalau saya ambil 3 dan min 3 nggak benar. Ini kalau 3, ini 3, nggak benar. Ya. Kalau saya ambil X-nya misalkan 2 di sini, kecil 5, betul kan? Tapi kalau saya ambil 2 di sini, ini nggak benar gitu. Tapi kalau saya apit dengan yang gede, 5, dan min 5, itu betul. Ya. Oke. Dari situ saya balik lagi, nih saya hapus dulu. Jadi saya punya kalau X plus 2 di antara ini, mutlak X plus 2 kecil 5. Tapi panahnya hanya satu arah. Ya. Oke, saya udah punya batas. Bahwa dengan pembatasan delta kecil 1, ini kan X min 2 kecil 1, ini saya pakai terus, jadi dapat ini. Sekarang balik, kita gabungkan dengan atas. Jadi, kita nyari delta yang lebih kecil 1, tadi ada pembatasannya, supaya apa? Ini kecil epsilon. Itu targetnya si limit ya. Nyari deltanya. Selain itu, saya punya X min 2 kali X plus 2 kecil dari ini. Dari mana ini? Karena ini tadi. Kalau kedua ruas saya kalikan dengan X min 2 kan jadi ini. Kedua ruas boleh ya dikalikan mutlak X min 2. Kan positif pasti X min 2 tuh. Kalau pakai mutlak. Ini kedua ruas saya kalikan X min 2 jadinya ini. Nah, dari hubungan ini, maka diambillah ini supaya nggak membingungkan, jangan itu dulu. Saya ambil ini, ya. Deltanya itu dari hubungan ini adalah epsilon per 5. Minimumnya jangan dilihat dulu, ini jangan dilihat. Ini jangan dilihat, epsilon per 5. Gitu ya. Oke. Kita lihat kalau diambil deltanya epsilon per 5, maka saya punya hubungan X min 2 kecil delta akan menyebabkan kita lihat kalau X min 2 ini deltanya ini ya epsilon per 5. X min 2 kecil delta akan menyebabkan, coba kita lihat ini, kita hitung. Fx min 4 sama dengan ini kali ini. Ya.
Dimasukkan fx-nya kan tadi x kuadrat ini. X kuadrat min 4. Kemudian tadi difaktorkan jadi ini. Mutlak perkalian bisa dibikin masing-masing. Tadi kita lihat. Sebentar. Oh iya. X min 2-nya. Saya pilih ininya epsilon per 5. Jadi X min 2 kecil dari epsilon per 5 ya. Kan ngambil deltanya ini. Deltanya epsilon per 5. Tanda minus jangan dilihat dulu. Gitu. Deltanya. X min 2-nya kecil dari delta. Jadi X min 2 kecil dari epsilon per 5. Ini kecil dari epsilon per 5. X plus 2 tadi. X plus 2 kecil dari 5. Saya hitung ini hasilnya epsilon. Nah, dengan demikian kalau saya pilih deltanya epsilon per 5 di sini, saya hitung fx min 4-nya dihitung, kecil epsilon. Itu yang kita inginkan. Jadi dengan memilih atau mengambil delta epsilon per 5, maka fx min 4 kecil dari epsilon. Beres, ini kan yang mau dicari tadi deltanya. Udah ketemu deltanya, epsilon per 5. Mabok loh. Susah, ini konsep paling susah sepanjang semester. Ya. Nah, sekarang nggak boleh berhenti sampai situ. Masih ada tambahan, kenapa ada min itu? Kalau saya berikan epsilonnya 20. Epsilonnya 20. Berarti deltanya 20 per 5, 4. Ya nggak boleh kan tadi dibatasi pencarian deltanya kecil 1. Nggak boleh. Jadi kalau epsilonnya 20, kita harus ngambil deltanya yang lebih kecil. Jadi kalau deltanya epsilonnya 20, ya deltanya kalau dihitung hanya epsilon per 5, itu kan 4. Nggak boleh kan tadi pencariannya deltanya harus lebih kecil 1. Sebenarnya lebih kecil sama dengan ya, supaya gampang. Jadi saya ambil deltanya nggak boleh yang ini. Deltanya harus saya ambil 1. Tapi kalau epsilonnya nanti diberikan bukan 20 misalkan 2. Berdasarkan hitungan tadi maka deltanya 2 per 5. Nah boleh udah lebih kecil 1. Jadi kalau itu deltanya sama dengan 2 per 5. Nah, dengan demikian, ini saya hapus supaya kelihatan lagi. Ngambil deltanya itu harus minimum di antara dua bilangan ini. Kalau ternyata ini lebih dari 1 hitungannya, ya deltanya harus diambil 1. Kalau ini kecil dari 1, ya kita ambil yang ini. Gitu ya. Tergantung epsilonnya nanti dikasih berapa kayak di tabel kemarin. Begitu. Oke. Sampai tahap ini ada yang mau ditanyakan? Saya sebenarnya menghindari pertanyaan ini. Susah nanti menjawabnya juga. Menjelaskan tuh susah. Udah lebih dari 20 tahun jelasin yang gini tetap susah. Apalagi kalau dosen baru yang baru ngajar. Gitu. Pak. Ya. Izin bertanya. Ya, silakan. Tadi tuh kan kita batasi pencarian kurang dari 1. Tadi kenapa 1 Pak angkanya? Enggak, ini saya tambahin kurang sama dengan 1. Oh iya. Kenapa 1 kalau mau Pak, lebih kecil 1, kalau mau lebih kecil 1 ya tadi minimumnya jangan ini dan 1. Misalkan minimum dari epsilon per 5 dan 0,9 gitu. Pokoknya berapa aja angka yang lebih kecil dari 1. Kenapa dibatasi ini? Supaya saya bisa mendapatkan ini batas ini. Ini tadi mentok di sini nih ada X plus 2.
X plus 2-nya pengen dibatasi jadi angka. Ini nggak harus. Dari awal mau ininya dibatasi deltanya kecil dari 0,7 juga boleh. Ya nanti di sini dapat ininya mungkin beda angkanya. Gitu. Kan delta tuh bisa banyak. Dapat satu buah delta kita akan dapat tak hingga buah banyaknya delta. Semua yang lebih kecil boleh. Jadi yang penting pembatasan ini menyebabkan ini bisa diganti lebih kecil dari sebuah bilangan gitu. Tujuannya ini. Kemudian nanti dikombinasi kayak gini, dapat kita hubungan X min 2 kecil deltanya nanti menyebabkan ini kecil epsilonnya didapat. Kalau nggak ada pembatasan ini, nanti faktor ini muncul terus, ikut-ikutan terus. Ya nggak bisa. Gitu. Bingung ya? Terima kasih, Pak. Udah bingung, biarin dulu. Saya mau mengumumkan dulu. Yang model membuktikan gini, itu dari sejak saya kuliah di ITB tahun 81, tidak pernah dikeluarkan di ujian. Gak ada yang berani dosennya. Tapi konsep ini kalau di kuliah yang MIPA dijelaskan dengan sampai cukup rinci, karena nanti yang masuk matematik perlu. Di tingkat 2 diulangi lagi yang gini. Karena dosen juga yakin di tingkat 1 ngambang-ngambang lah. Tapi inilah konsep limit gitu. Harus kita berikan gitu. Supaya nggak jadi sulapan gitu. Rumus-rumusnya. Oke gitu ya. Jadi ya menurut saya tahun ini tim soal nggak akan bikin yang kayak gini. Gitu ya. Bahagialah kalian kalau coba buktikan limit X menuju 2 dari X pangkat 3 tambah 1 sama dengan pangkat 3, 2 pangkat 3, 8 sama dengan 9. Berabe loh yang gininya. Tapi tekniknya sama nanti. Dicari pembatasan ini, dipakai pembatasan ini. Semua yang bukan pangkat 1, yang bukan linear, biasanya pakai pembatasan ini. Ya dengan beberapa variasinya. Pembatasannya nggak harus 1, berapapun boleh. Oke, saya kabur dulu dari sini cepet-cepet. Konsep definisi formal limit kiri. Nah, kalau limit kiri dan limit kanan konsepnya sama aja, cuma titik X-nya hanya dilihat sepotong. Intervalnya sepotong, dilihat di kirinya aja atau di kanannya aja. Ini saya skip juga ya. Nanti di hitungan kita nggak perlu epsilon delta kalau ngitung. Ini untuk membuktikan limit kiri atau limit kanan gitu. Limit kanan bahkan nggak saya susun definisinya. Nah, kalau yang ini penting ya, harus dipahami. Sebuah fungsi limitnya sama dengan L jika limit kiri dan limit kanannya bernilai sama. Oke. Dari situ akan diperoleh limit sebuah fungsi sama dengan L. Jika limit sebuah fungsi sama dengan L, maka limit mutlaknya juga L. Limit mutlak fungsinya sama mutlak L. Ini rumus ya, yang namanya teorema itu artinya sudah dibuktikan. Kalau kalian baca buku textbooknya, ada buktinya satu-satu ini. Hati-hati, ini hanya satu arah. Jadi kalau kita punya limit mutlaknya sama dengan mutlak L, nggak boleh menyimpulkan limit fungsinya sama dengan L juga, nggak boleh. Ini harus dipakainya kalau limit fungsinya ada dan sama dengan L, maka limit fungsi mutlaknya sama dengan mutlak L. Ini akan berlaku bolak-balik kalau L-nya 0. Kalau nilai limitnya 0, berlakunya bolak-balik. Sengaja ini dikasih merah. Nanti kita lihatnya di soal-soal ya untuk ngapainnya. Oke. Nah, teorema limit ini juga semua sudah dibuktikan, satu-satu dibuktikan di bukunya.
Saya nggak akan buktikan di sini. Limit konstanta adalah kalau fungsinya konstanta, limit X mendekati titik berapapun ya tetap K. X mendekati C dari Y sama dengan X ini. Tinggal dimasukkan gitu seolah kayak ngitung nilai fungsi. Ya kebetulan nilai limit dan nilai fungsinya sama gitu ya. Nilai fungsinya kalau Y sama X di titik C kan, ya nilainya C. Nilai limitnya juga C. Seolah tinggal disubstitusi itu. Kemudian konstanta kali fungsi dilimitkan, konstantanya bisa loncat indah ke depan. Yang dihitung limitnya ini. Jumlah kurang kali bagi. Itu bisa diurai seperti ini. Dengan syarat yang kanan, ruas kanan nilainya ada ya. Boleh dipecah gini kalau masing-masing yang kanan ada nilainya. Kalau misalnya setelah dibuat perkalian gini, yang ini limitnya nggak ada. Yang ini ada. Yang nggak boleh dihitung sebagai nggak ada kali ada, nggak boleh ya. Harus tetap menyatu nanti hitungannya. Oke, bagi otomatis implisit di sini bagi boleh diginikan kalau limit penyebutnya nggak 0. Kalau 0 gimana? Ya nggak boleh diginikan, diolah dulu fungsinya. Pangkat N tinggal dilimitkan fungsinya, hasil limitnya baru dipangkatkan. Kalau yang kiri, fungsinya dulu dipangkatkan, baru dihitung limitnya. Akar sama, limit boleh masuk ke dalam akar. Cuma kalau ini akarnya N-nya genap, misalkan akar pangkat 2, pangkat 4, ya yang di dalam syaratnya limitnya harus positif. Oke. Kemudian dari rumus di atas dengan mudah dapat diturunkan rumus berikut. Jadi kalau ini udah berlaku, maka berlakulah ini. Kalau saya punya polinom, limit dari sebuah polinom itu tak lain sama dengan nilai fungsinya. Sama dengan nilai polinom tersebut di titik C. Jadi tinggal disubstitusi. A1C, A2, C kuadrat, dan seterusnya. Ya, jadi yang kalian pakai di SMA, loh kok tiba-tiba boleh disubstitusikan? Sebenarnya kita ngitung nilai limit ya. Beda dengan ngitung nilai fungsi. Cuma untuk polinom sudah dibuktikan di SMA, di skip buktinya, sekarang juga di skip juga. Kalau yang penasaran baca buku Purcellnya. Nah ini berlaku ini. Atau ini mau dibuktikan satu berdasarkan yang di atas. Tinggal kombinasi ini aja. Ini ada pangkat N, ada ada penambahan ya. Kombinasi 3 itu ya membuktikan ini dengan mudah. Nggak usahlah buktinya. Oke, kalau P dan Q polinom, maka limit pembagian ini tinggal ngitung limit ini bagi ini, itu sifatnya udah ada di atas. Dan limit ini nanti tinggal ngitung nilai fungsinya ya. Nilai polinom P di titik C, nilai polinom Q di titik C. Dengan syarat bawahnya nggak 0. Kalau 0 gimana? Ya nggak boleh pakai ini, pakai cara lain nanti. Terus, lanjut. Jika fungsi F lebih kecil dari fungsi G, pasti limitnya lebih kecil sama dengan, hati-hati, ini lebih kecil, tapi limitnya bisa sama. Saya kasih ilustrasi ini. Kalau ada fungsi F kecil dari fungsi G. Ini fungsi yang satu dulu. Ini fungsi F gitu ya. Di sini dia lubang. Nilai fungsinya di sini. Ini yang fungsi F. Satu lagi ada fungsi G. Merah. Fungsi G gambarnya gini. Ya salah satunya gini. Ini juga lubang yang G juga di sini. Nilai fungsinya di sini. Ini yang G yang merah. Kita lihat
untuk ini titik C nanti yang mau ditarik limitnya. Ini titik C-nya. Nah, kita lihat di sini Gx selalu lebih kecil dari Fx kan? Di semua titik. Di C apalagi? Di C, Gc itu ini. Fc itu ini. Lebih kecil. Di tempat lain lebih kecil. Yang merah selalu lebih kecil dari yang biru. Tapi kita lihat limit X menuju C dari Gx. Kalau ini saya sebut tingginya setinggi U itu kan sama dengan U. Limit X mendekati C dari G lagi. Fx. Yang F limitnya di titik C ya U juga kan? Kenapa ini deh? Sama dengan U juga. Jadi meskipun lebih kecil, limitnya bisa sama. Gitu ya. Kalau G kecil F, maka limit G lebih kecil sama dengan limit F. Di tempat lain kalau saya ambil di D, ya limit di D, fungsi G lebih kecil dari fungsi F limitnya. Tapi di sini dia bisa sama. Jadi bisa lebih kecil, bisa sama. Meskipun awalnya fungsinya lebih kecil. Oke, lanjut lagi. Sengaja saya beri warna merah supaya hati-hati. Kalau F kecil G, limitnya belum tentu limit F kecil limit G bisa sama. Nah, ini populer keluar karena baru buat kalian, rasanya di SMA nggak ada. Saya mau buka ini dulu ya, pengen tahu apa ini. Harus klik sini. Lupa. Oh, gini. Ini prinsip dari prinsip apit atau sandwich ya. Prinsip sandwich ini. Gini, ada sebuah fungsi, tapi rumit mau dihitung limitnya menuju C itu. Rumit artinya mendapatkan angkanya berapa limitnya susah. Nah, prinsip apit tuh gini, kita cari dua buah fungsi G dan H yang mengapit fungsi semula. Fungsi F yang merah ini. Ini warnanya nggak bagus ya. Harusnya ini merah, ini hijau, ini biru itu supaya hubungan lebih kecil lebih besarnya kelihatan. Ya. Dicari. Nanti cara nyarinya kita lihat di soal. Cari dua fungsi yang lebih sederhana dari F. Karena ini limit ini susah dihitung. F-nya rumit. Fungsi G dan H yang mengapit F. Jadi G lebih kecil sama dengan F. H lebih besar sama dengan F. Ya ini saya ambil nih G-nya. Dia ngapit. Yang hijau selalu lebih besar dari yang merah. Yang ini nih. Yang merah ini harusnya jangan di sini nilainya ya. Nanti jadinya yang biru. Ya di titik C-nya jangan dilihat ya. Di titik C-nya jangan dilihat. Karena ngitung limit tuh C-nya nggak penting. Nah setelah itu kita hitung limit dari Gx. Untuk X mendekati C. Misalkan dapat nilainya L. Setinggi L. Hitung juga limit H. Harapannya nilainya L juga. Kalau dua pengapitnya ini limitnya sama, maka tanpa dihitung lagi limit ini disimpulkan sama dengan L juga. Gitu ya. Jadi tahapannya kalau prinsip apit harus cari fungsi G dan H yang mengapit fungsi semula. Harapannya G dan H jangan yang rumit-rumit. Kalau enggak nanti ngitung limit G dan H susah juga. Yang gampang, kemudian kita hitung limit G berapa, limit H berapa. Berharap nilainya sama. Kalau sama, maka dijamin oleh prinsip apit bahwa limit F tanpa dihitung lagi langsung simpulkan sama dengan L juga.
Itu prinsip apit ya. Oke, saya udah nggak perlu buktikan ini karena udah jelas dari animasi tadi. Nah, kemudian untuk fungsi trigonometri. Limit X mendekati C, sin X, sin C. Sebenarnya limit tuh kalau nggak ada masalah, substitusikan aja kayak ngitung nilai fungsi. Sin C nggak ada masalah, ya udah itu nilainya. Cos juga demikian. Limit X mendekati C, sin X per X, 1. Mau dibuka, ini ada buktinya, saya udah siapkan buktinya. Ini hijau bintang. Kalian kalau yang penasaran buktinya, nanti baca sendiri, klik aja. Kalau nggak mengerti, silahkan tanya besok. Ya, saya nggak buktikan sekarang. Oke. Ini nanti pakai prinsip apit juga nih, membuktikan ini. Kalau yang di depan kan saya hanya melihat gambar gitu. Sin X per X ini kalau digambar, kalau X-nya mendekati 0 dari kanan dan dari kiri, cenderung 1 tuh nilainya. Di 0 nilai fungsinya nggak ada, nggak boleh disubstitusikan ya. Ini saya salah nih. 0, aduh salah. Diktatnya banyak salah. Harus ditandai dulu. Nah, untuk direvisi. Kita lihat kalau X-nya mendekati 0 dari kiri atau dari kanan. Nah, ini limitnya menuju 1. Dibalik sama, ini menuju 0, cilaka, banyak salah. Ini juga menuju 0. Kalau yang dua atas memang betul menuju C berapa aja. Oke. Nah, oke. Ya, ini rumus-rumus ini nanti untuk ngerjakan soal ya. Nah, sekarang gimana kalau bentuknya bukan X? Di sini bentuknya X-1. Kalau X-1, maka yang penting ini tuh sin asal bentuknya sama. Dan kalau saya substitusikan titiknya, ini menuju 0, ini juga menuju 0, X-1 bentuknya sama, maka limitnya jadi 1. Demikian juga ini, X menuju 1, ini bentuknya X-1 kuadrat. Ini X-1 kuadrat. Kalau X-nya 1, dia menjadi 0, 0. Maka limitnya 1. Tetapi, perhatikan yang ini. Ini bentuknya sama, sin X-1, X-1 bawahnya. Bukan 1. Karena apa? Kalau saya substitusikan titik limitnya, ini jadi min 1, ini min 1. Jadi nilainya sekian. Nilai limitnya sekian ya, bukan 1. Jadi jangan kalau ketemu bentuk sin kuda dibagi kuda, pasti 1. Enggak, harus dilihat dulu. Kudanya itu menuju 0 enggak? Harus dilihat titik limitnya. Ini sama, sin seper X bagi seper X. Jangan dibilang 1. Karena apa? Kalau saya masukkan titik limitnya ini seper 0, seper 0. Seper 0 enggak 0. Jadi kalau ininya bukan 0, ya limitnya belum tentu 1. Jangan nyimpulkan pakai rumus ini. Ini hanya boleh kalau ininya disubstitusikan titik limitnya jadi 0 dia. Kayak yang ini dan yang ini. Itu ya. Jadi jangan ketemu jangan selalu sin kuda bagi kuda sama dengan 1, enggak. Limitnya. Nah, kita sampai ke segerombolan soal yang menyangkut rumus-rumus di atas tadi untuk makainya. Oke. Wah, kuning semua, kalian nggak punya solusinya, syukur. Jadi saya akan bahas. Kita bahas ya. Nggak usah istirahat dulu ya, bablas aja ya. Banyak soalnya. Oke, menghitung. Boleh, Pak. Menghitung ini. Hitung ini. Tadi kan ada rumusnya. Oh ya, prinsipnya kalau ngitung limit,
Coba aja substitusikan langsung, masalah nggak? Coba saya substitusikan. Pembilang tentunya nggak masalah, penyebut. 3 kali 9, 27. Dikurangi 5 kali 3, dikurangi 15, tambah 7. Penyebutnya nggak 0. Maka saya, ya ini penyebutnya nggak 0. Udah tinggal pakai pembagian limit. Limit ini sama dengan limit ini dibagi limit ini. Boleh pakai limit pembagian karena ininya nggak 0. Hitung aja limit polinom tadi. Udah ada caranya. Tinggal ngitung nilai fungsinya aja di 3. Masukkan 3, dapat. Nanti kalau di ujian, seandainya ujiannya onsite, dari sini kalian langsung ke sini juga boleh, nggak nulis bagi dulu. Ini karena baru saya menjelaskan kenapa sih ini boleh diginikan. Baru ini dihitung pakai rumus yang untuk polinom. Jadi semua berdasarkan rumus-rumus yang tadi udah dibahas di depan. Oke. Yang kedua. Nah, kalau ini masalah penyebutnya 0. Kalau disubstitusikan nggak bisa pakai pembagian kayak tadi. Limit atas dibagi limit bawah. Kita berusaha menghilangkan ini. Coba kita faktorkan yang atas. Moga-moga ada faktor yang sama. Kadang-kadang juga nggak ada. Nanti kalau udah bahas limit taki nggak ya. Ini mah ada faktor yang sama. Faktorkan pembilang dan penyebut. Coret. Boleh nggak dicoret? Kenapa boleh dicoret? Kan kalau dicoret seolah-olah membagi dengan X-3. Pembilang dibagi X-3, penyebut dibagi X-3. X-3 kalau X-nya sama 3 kan jadi 0. Jadi membagi dengan 0 dong. Kenapa boleh dicoret? Sedangkan kan kalau X-nya kenapa? X-nya mendekati 3 Pak, bukan X-nya 3. kan nggak sama dengan 3. X-nya mendekati 3 dari kanan ataupun kiri. Jadi ini tidak 0 gitu ya. Kalau di limit saya nggak menghitung di 3 gitu. Oh, baru keluar kalimat. Nah, sekarang barusan saya bilang nilai limit nggak menghitung di 3. Tapi saya masukkan 3 sekarang. Omongannya seperti kontradiksi ya. Tadi katanya waktu membagi nggak sama dengan 3. Tapi di sini dimasukkan 3. Kenapa? Karena yang di sini betul. Kita melakukan operasi limit itu bukan di X sama dengan 3. Jadi boleh dicoret. Waktu ngitung ini udah ada rumusnya. Yang sebenarnya dibuktikan juga ya. Sebentar saya buka. Waktu ngitung polinom kan kita udah punya rumusnya. Dari mana? Ini untuk polinom limitnya itu sama dengan nilai fungsinya di titik itu. Saya gunakan rumus ini. Ini dibuktikan dulu sebelumnya. Gitu ya. Jadi meskipun saya ngitung seolah-olah dimasukkan 3, bukan sebenarnya ngitung limit. Cuma untuk ngitung limit polinom sudah dibuktikan rumusnya, tinggal disubstitusikan titik limitnya. Gitu ya, semua ada runutan berpikirnya, nggak asal ngecap aja kayak tukang obat dibolak-balik ngomongnya gitu, enggak ya. Kalau kalian paham, tahu runutannya, kenapa yang ini boleh, kenapa yang itu nggak boleh, gitu ya. Kalau semua dibuktikan rumusnya sebenarnya lebih masuk, lebih kerasa. Cuma kita nggak akan keburu nanti kuliahnya. Mana tadi teh sampai soal-soal. Yang ini sama aja, saya cepet. Nah. Ini kalau disubstitusikan bawahnya 0, atasnya kita cari faktor yang sama, jadi berusaha difaktorkan. Ini difaktorkan, gitu ya. Mungkin agak susah memfaktorkan yang atas.
nanti di ujian nggak akan yang rumit-rumit ininya, sehingga aduh ngefaktorinnya gimana gitu, nggak akan. Targetnya bukan merumitkan perhitungan, tapi lebih memahami dan menggunakan rumusnya. Ya. Jadi nggak akan muncul lah kerumitan faktoran. Nanti dikasih X pangkat 5 tambah apa. Gimana memfaktorkannya gitu. Oke. Nah, kembali ini saya coret yang nyebatin penyebab ini. Kalau X ini jadi X min 1, ini bikin 0. Coret. Oh, ini X plus 1 kebetulan bisa dicoret. Enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Kebetulan bisa dicoret. Tinggal ini polinom, dihitung aja nilainya. Begitu. Lanjut lagi. Nah, yang ini. Kira-kira diapakan nih? Diapakan nih? Kita trigonometri kan tadi udah punya rumus-rumusnya. Ini. Mana? Kok ini? Nah, trigonometri kita punya ini. Segerombolan rumus. Kita arahkan ke sana ya. Kembali ke soalnya. Ini. Saya berusaha memunculkan nanti sin 2x dibagi 2x gitu ya. Tangen x dibagi x itu kan, karena limit tangen x dibagi x 1 tadi. Tapi perhatikan ini. Ini harus menghasilkan 0 nanti ininya parameternya. Jadi saya bagi semua dengan 2x. Oh ya, mengarahkan supaya ini ya. Tangen U per U sama sin U per U supaya muncul itu. Oke. Saya baginya kenapa nggak X? 2X supaya ini, karena ini ada 2X. Nanti yang ini hanya perlu X ya biar aja seperduanya mah ikutan. Tuh. Disusun. Nah, yang hijau sengaja dihijaukan itu ya. Sengaja dihijaukan. Yang ini limitnya kita lihat bentuknya sin kuda dibagi kuda. Menuju 0 nggak ininya? Kalau X-nya 0, ini 0. Berarti ini limitnya 1. Demikian juga yang tangen X per X limitnya 1. Oke, jadi lanjut kita ini. Ininya 1, ini jadi setengah. Ya tinggal dihitung. Oke, begitu ya, ringan. Pak, mau nanya Ya. Pak. Tadi kan Pak Warsono bilang kalau ini dibagi 2x karena sinnya 2x. Kalau misalnya dibagi x kan bukannya kalau dimasukin nolnya jadi sin 0 per 0 juga Pak. Nah, coba kalau saya bagi dengan x ya. Enggak yang ini ya. Tapi dari sini pakai sama dengan panjang kayak gini. Limit x mendekati 0, x min sin 2x dibagi 2x ditambah tangen x kali seper x itu ya. Boleh juga sama aja, tapi ya harus nanti coba kita lihat. Ini 1 min sin 2x dibagi x gitu ya. Yang bawah dibagi x jadi 2 ditambah tangen x per x gitu. Nah, yang ini boleh 1. Karena tangan kuda dibagi kuda. Kalau dimasukkan ininya 0. Ini kan 0, jadi ini menghasilkan 0. Tapi yang ini kan beda. Sin kuda dibagi kancil. Beda. Nggak boleh ini jadi 1. Harus ini bentuknya 2x. Boleh. Kalau gitu, saya kali juga di atasnya 2. Nanti hasilnya sama aja. Ya, sin 2x bagi 2x ini, baru sin kuda bagi kuda. Dan kalau saya substitusikan, nilai kudanya ini sama dengan 0. Nah, ini baru 1. Jadi 1 min 2 dibagi 2 tambah 1. Sama aja nanti dapatnya ya. Min sepertiga. Ya? Oh ya paham Pak. Paham Pak. Makasih Pak. Nah,
Lanjut, nanti ada yang susah, ini mah masih gampang. Mana? Sebentar. Nomor 5 ini dulu ya, nomor 5. Wah, dibahas semua, rugi saya jadi bocor ini. Tabungan soal saya. Nah, untuk yang ini saya akan jelaskan cara cepat. Ini. Di kelas lain nggak akan ada penjelasan ini. Rumus mantap, cepat. Ini, gini dulu. Kalian udah punya kan rumus sin E atau A tambah B sama dengan di depan rumusnya sin A cos B tambah atau kurang, saya lupa lah, pokoknya udah dapat rumus yang gitu. Tapi kalau sekarang ininya gini, kelipat setengah pi gitu ya. Cara cepatnya menjadi apa gitu? Ya bisa kalian masukkan ke rumus sin X cos setengah pi ditambah cos X sin setengah pi. Itu boleh ya. Tapi kalau ininya kelipatan setengah pi, itu dengan cara cepat ngitungnya gini. Kalau ininya kelipatan setengah pi, ini akan berubah menjadi cos. Tinggal tandanya bisa plus, bisa min. Nanti menentukan tandanya sebentar. Ya. Sama, kalau ada sin nanti X ditambah kelipatan setengah pi itu misalkan 3 kali setengah pi. Jangan 2. Kalau 2, kalau ini 2, nanti ini bukan kelipatan setengah pi karena X ditambah pi. Dia jadi kelipatan pi. Ya. Jadi ininya harus pecahan setengah pi. 3/2 pi gitu ya. Ini pasti berubah jadi cos X. Tinggal tandanya plus atau min. Kalau nggak yakin ya masukkan ke rumus sin X cos 3/2 pi. Dikurangi apa-apa. Tapi ini cara cepet nih. Udah pasti bener. Nah, sekarang menentukan tanda plus atau minnya demikian caranya. Gambar koordinat. Lihat ini. Selalu gambar X-nya di kuadran 1. X-nya di kuadran 1. Ya. Oh, ini sudut X-nya. Sudut ya, karena itu sudut. Kalau di tambah setengah pi, jatuhnya di kuadran 2 kan akan jatuh sini ya. Kalau ini ditambah setengah pi. X-nya di kuadran 1 ditambah setengah pi. Jatuhnya pasti ke kuadran 2. Di kuadran 2 kita lihat ini sin. Positif negatif. Di kuadran 2 itu nilai sin positif. Jadi ini yang benar yang plus. Lagi ya. Yang bawahnya. Sin X tambah 3/2 pi. Saya hapus lagi. Ini sudutnya di kuadran 1 dulu. Ini sudutnya. X-nya jatuh di sini ya. Sebenarnya X ini. Kalau ditambah 3/2 pi itu kan ditambah 3 kali setengah pi. Setengah pi 3 kali itu ya. Nah, kita lihat tiap setengah pi itu pindah kuadran. Ini X tambah setengah pi sekali. Tambah setengah pi pindah kuadran lagi. Tambah setengah pi lagi 3 kali. Sin di sini gimana? Lihatnya ini sin. Negatif. Jadi ini hasilnya min. Paham? Lagi. Yang pertukarannya sin dengan cos ya. Sekarang cos X min 7/2 pi. Nah, pokoknya kalau itu kelipatan setengah pi ininya, setengahan pi, ininya pasti menjadi temannya, sin. Cuma tandanya positif atau negatif. Kita lihat gini. Selalu X-nya berangkat di kuadran 1. Di sini. Nih.
Kalau min mundur 7 kali setengah pi. Setengah pi 7 kali. Mundur setengah pi itu pindah kuadran. Jadi ke bawah karena minus. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Jatuh di sini. Jatuh di kuadran 2. Nilai cos gimana? Negatif di kuadran 2. Nah, begitu. Ya. Berlaku pertukarannya sin dengan cos. Satu lagi berlaku pertukarannya tangen dengan kotangen. Tapi sekan dengan kosekan tidak berlaku. Jadi contoh lagi. Tangen X tambah apa? 5/2 pi. Nah, kalau itu pasti jadi kotangen temennya. Tinggal tandanya. Ini selalu X-nya ambil kuadran 1, kemudian ditambah 5 kali setengah pi 5 kali. Jadi kuadran 1 sini. Tambah setengah pi dulu, pindah kuadran. 1 kali ke sini. 2 kali ke bawah. 3 kali. 4 kali. 5 kali ke sini. Di kuadran 2. Nilai dari tangen negatif. Min. Paham nggak tuh? Paham, Pak. Kalau lupa ya udah kalian kepaksa pakai rumus jumlah ya. Tapi yang tangan kan agak rumit. Rumus jumlahnya saya nggak hafal. Saya tulis pasti sebagai sin ini per cos ini baru pakai rumus jumlahan. Kalau lupa. Nah, belum selesai. Ada lagi. Kalau sin X tambah ininya bulat pi-nya nih, nggak setengahan pi. Misalkan 3 pi. Nah, ini akan tetap jadi sin. Kalau ininya bulat pi. Tinggal dilihat lagi tandanya aja. Tandanya pakai kayak tadi. Kalau 3 pi itu berarti 6 kali setengah pi ya. Saya ngitungnya pakai satuan setengah pi, karena setengah pi itu pindah kuadran. Jadi X-nya di kuadran 1, kemudian berputar sebanyak setengah pi 6 kali. 1 kali pindah kuadran 2, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Jatuh di sini. Jatuh di situ nilai dari si sin ini apa? Negatif. Gitu. Sama yang kotangan, tangan juga kotangan X min 5 pi. Kalau ininya bulat kelipatan pi, bukan setengahan pi, tetap dia jadi kotangan juga. Tinggal tandanya. Nah, ini untuk menentukan tandanya saya selalu pakai setengahan pi. 10 kali setengah pi. Jadi mundur sudutnya setengah pi 10 kali. Dimulai X-nya di kuadran 1 sini. Dan 1 ini. Mundur 10 kali setengah pi. Setengah pi itu pindah kuadran. 1 kali ke bawah karena negatif. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jatuh di sini. Nilai kotangan di kuadran 3 positif. Nah, gitu. Ya, berlaku pertukarannya kotangan dengan tangan, sin dengan cos. Oke, itu saya perlukan untuk soal berikutnya. Supaya nggak pakai rumus yang ini apa. Apalagi yang cos. Cos itu min apa. Udah lupa lah. Saya hafalnya yang ini. Oke, balik lagi ke sini. Mana? Ini ya. Akan saya tulis aja ya, supaya kalau diciluk dibuka gitu kan, suka langsung kelihatan dulu itu. Idenya nggak terlihat. Kalau
tuliskan. Ini biarin nanti siapa tahu dirujuk lagi. Kita paste di sini saja. Oke. Nah, kembali trigonometri. Masalah nggak? Coba kita lihat dulu. X min setengah pi, ininya setengah pi, nggak ada masalah, ini 0. Tapi tangen 3/2 pi, tangen, harus apal kata saya juga rumusnya ya, tangen itu kan sini asimtot di setengah pi per 2, ini di pi, ini 1/2 pi atau 3 pi per 2. Dia mengulang lagi bentuknya. Nah, gitu lagi ya. Nah, kita lihat di 3/2 pi, ini kalau setengah pi nya saya substitusikan, tangen 3/2 pi tidak ada masalah ini. Kalau nggak masalah mah tinggal masukin aja X ya. Yang ini 0, hati-hati, 0 kali masalah jangan jadi 0 ya. Enak aja utang 1 triliun, kepala pusing jadi masalah, kalikan aja dengan 0 gitu. Utangnya jadi 0, nggak bisa. Harus dihitung. Kalau 0 kali yang tidak tahu, apalagi ini jadi kali tak hingga, belum tentu 0. Gimana? Saya mau mengarahkan supaya berbentuk tangen U dibagi U. Moga-moga U-nya menuju 0, jadi nanti 1. Tetapi ini 3X, ini X min setengah pi. Wah, saya kesulitan. Ini kan harus bentuknya nanti sama. Untuk itu, saya bentuk gini idenya. Limit X menuju setengah pi. Supaya ini jadi 3X. Min kalau dikali 3, 3/2 pi gitu kan ya. Tapi harus dibagi 3, betul? Kenapa dikali 3? Karena saya ingin mengarahkan nih 3X. Ini adanya 3X. Kalau ini 3X, ya ini harus dibagi 3. Ya ini ngikuti. Nah, tapi ini masih beda bentuknya. Nah, maka saya tulis dulu di pinggir yang tangen 3X. Itu saya pengennya sudutnya menjadi 3X min 3/2 pi. Karena apa ini? Ini U, pengennya ini entah tangan atau kotangan, pokoknya ini pengen jadi U juga gitu. Gitu ya, supaya tangan U per U atau U per tangan U pengennya. Jadi ininya mau saya ubek-ubek dulu supaya faktor ininya sama. Jadi ini kita lihat tadi hubungannya. Kalau ininya kelipatan setengah pi, ini jadinya kotangan kan? Loh? Kotangan. Nah, tinggal menentukan plus minusnya. Ini paham dulu dari sini. Jadi ini pakai yang tadi. Kalau bingung 3X ya, sebut aja apa? K gitu ya. Ini. K, nanti K-nya tuh 3X. K sama dengan 3X. Supaya nggak bingung itu. Pokoknya saya mau menggeser gini. Supaya sudutnya ini sama dengan faktor ini. Karena mau membentuk tangan U per U atau U per tangan U. Harapannya muncul ya. Kalau nggak muncul ya nanti cari cara lain lagi. Nah, tanda aja kita lihat. Ini. Tadi kan caranya lihat K-nya ini di kuadran 1. Dikurangi setengah pi 3 kali. 1, 2, 3. Di sini tanda kotangan negatif. Jadi hubungannya ini. Minusnya mau di yang mana aja boleh ya. Atau gini kalau kedua ruas kayak kalikan min 1. Oke, saya tulis lagi di sini. Limit X mendekati setengah pi
1/3 bisa ke depannya konstanta di limit 3x min 3/2 pi, ininya minus kotangen. Minusnya saya taruh di depannya, min kotangen 3x tadi k-nya min 3/2 pi. Gitu. Jadi sekarang min 1/3 limit x menuju setengah. Kan kotangen kalau diturunin ke bawah jadi tangen ya. Saya taruh di penyebut. Ini kalau ke bawah jadi tangen kan? Kan kotangen tuh sepertangen. Gitu. Ini udah terbentuk nih. U dibagi tangen U. Sama, hasilnya 1 asal ininya 0. Kita periksa. Kalau X-nya menuju setengah pi, X-nya setengah pi ini 3/2 pi dikurangi 3/2 pi. Jadi ininya 0. Nih, U dibagi tangen U dan ininya 0. Berarti limitnya 1. Oke, jadi saya dapat kekecilan. Jadi min 1/3 karena yang ini limitnya 1. Gitu ya. Paham nggak? Sebelum kita udahan, kalau masih ada yang tanya silahkan. Kalau enggak, saya akan akhiri hari ini sampai ini. Besok kita lanjut lagi. Halo, sudah paham? Sanya Kalista, paham nggak? Paham Pak, tapi harus nonton ulang lagi sih Pak, nanti biar lebih paham lagi. Ya. Disambung aja pakai USB ke otak. Nanti kalau udah canggih langsung ke otak. Oke, saya hentikan dulu ya. Ini sisanya besok. Nanti ada yang pakai prinsip apit segala. Ini masih ada soal nggak di sini? Oh ini. Ini apa ini? Oh ya nanti. Ada yang pakai prinsip apit nggak di sini? Ada harusnya. Ya kalau nggak ada nanti saya tambahkan. Oh ini harus pakai prinsip apit nanti. Bentuk-bentuk ini. Oke, jadi sedikit pesannya untuk ngitung limit itu nggak ada prosedur yang umum. Kalau kayak pertaksamaan, saya di depan kan pertaksamaan rasional. Kalau pakai cara saya itu, soal gimana pun jalan, cuma panjang. Pakai cara lain, kalau ada yang lebih pendek, silahkan gitu ya. Untuk soal tertentu mungkin bisa lebih pendek. Nah, kalau limit, ngitungnya nggak ada. Ini prosedur umum gitu yang bisa dipakai, itu nggak ada. Satu-satunya jalan kalian latihan supaya feelingnya cepet. Kayak tadi karena saya udah tahunan ngelihat ini, oh ini udah nggak bisa, nggak prinsip apit nih dua ini. Di utak-atik gimana pun kalau nggak pakai prinsip apit ini nggak akan keluar. Karena cos 1/0 mau diapain gitu. Saya nggak bisa membentuk cos 1/x dibagi 1/x. Karena ininya nggak menuju 0 gitu ya. Atau sin 1/x dibagi 1/x itu nggak boleh. Karena ininya nanti nggak menuju 0. 1/0 malah. Nah feeling gitunya harus latihan, nggak bisa nggak. Oke, saya hentikan dulu rekamannya.